Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan, channelnya pembelajaran fisika dan PKW. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan pembelajaran kita tentang proposal usaha. Karena sebelumnya kalian sudah tahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam pembuatan proposal usaha, maka pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang apa sih susunan proposal usaha, apa saja yang harus ada di dalam proposal usaha, dan berapa bab yang ada dalam proposal usaha. Itu akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita lanjut saja langsung ke pembahasan tentang susunan proposal usaha. Susunan proposal usaha. Susunan proposal usaha ini harus kita pahami dulu sebelum kita membuat proposal usaha. Apa itu tentang proposal usaha? Tadi kita sudah tahu. Proposal usaha adalah suatu dokumen. Ingat ya, proposal usaha itu adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang usaha yang akan dilakukan. Sekarang kita akan bahas. Maka di sini tidak ada, yang harus kamu pahami dulu adalah tidak ada format baku dalam menyusun proposal usaha. Namun kita dapat menggunakan format standar proposal. Format standar proposal yang dapat kita jadikan sebagai acuan, yakni terdiri dari 5 bab. Jadi format standar proposal itu dari 5 bab. Dari 5 bab inilah yang akan kita jadikan acuan dalam pembuatan proposal usaha. Walaupun pada dasarnya tidak ada standar baku tentang pembuatan proposal usaha. Kalau kita bagi menjadi 5 bab. Bab yang pertama nanti akan berisi tentang pendahuluan. Bab kedua nanti kita akan berisi tentang pembahasan. Bab ketiga ini kita akan berisi nanti tentang strategi penjualannya seperti apa. Dan yang keempat ini tentang anggaran dan keuangan, masalah keuangan. Dan yang terakhir ini di bagian penutup berisi kesimpulan dan kesimpulan yang menarik yang berupa kalimat ajakan. Nanti itu akan kita bahas satu persatu. Kita langsung masuk ke bab yang pendahuluan atau bab pertama atau pendahuluan. Di bab pertama atau pendahuluan ini apa sih? Bab pertama inilah bab yang sangat menentukan pembaca tertarik atau tidak pada suatu proposal usaha. Ingat ya, ini yang sangat menentukan tertarik atau tidaknya seorang pembaca. Ketika bab pertama ini sangat menarik dan bisa menarik minat seorang pembaca proposal, maka biasanya seorang pembaca itu akan lanjut ke bab-bab selanjutnya. Namun ketika bab 1 ini sudah dikatakan kurang menarik, maka biasanya seorang pembaca udah akan malas untuk membaca selanjutnya. Karena pada bab inilah yang memberikan gambaran singkat, dari suatu usaha yang kita kenal kemarin sebagai apa, tentang primary resume ya. Artinya apa? Benar-benar gambaran singkat tentang usaha yang akan kita buat. Bab 1 ini biasanya akan terdiri dari yang pertama, latar belakang usaha. Latar belakang tentang kenapa kamu ingin mendirikan usaha tersebut, kenapa ingin kamu menjalankan usaha tersebut, ini latar belakangnya apa. Terus yang kedua, ini gambaran prospek tentang keuntungan usaha, gambaran umum dari keuntungan apa yang didapat ketika usaha ini dapat berjalan. Ini adalah di bagian kedua. Dan yang terakhir ini kita akan punya visi dan misi dari usaha. Visi dan misi dan usaha ini harus digambarkan di bab pendahuluan. Dan yang terakhir kita tahu tujuan usaha. Tujuan usaha ini untuk apa? Profitkah atau hanya sekedar mengisi waktu atau sebagaimana? Itu adalah tujuan usaha. Lanjut. Bab yang kedua adalah bab pembahasan. Di bab ini adalah kita dapat sebagai pembuat ini dapat menjelaskan tentang apa dan bagaimana usaha ini kita tawarkan. Jadi bagaimana apa dan bagaimana usaha yang kita tawarkan atau kita akan jalankan nantinya gitu. Maka bab 2 ini biasanya akan berisi yang pertama adalah profil badan usaha. Kalau memang ada perlu badan usaha, dalam bentuk badan usaha apa? PTK, SEPI atau yayasan atau bahkan hanya sekedar UD atau usaha dagang. Ini profil badan usahanya seperti apa. Dan yang kedua ini kita punya struktur badan usaha. Strukturnya seperti apa? Siapa ketuanya? Siapa yang sebagai pengurus keuangannya? Siapa yang sebagai ini? Nah, ini adanya di struktur usaha. Nah, bab yang ketiga, ini bagian yang ketiga kita akan punya bentuk badan usaha. Bentuk badan usahanya tadi ada CV, dan nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan badan usaha itu apa saja. Nah, terus yang 2.4 nih kita akan tahu produk yang akan dijual. Produk yang dijual apa?
ya. Terus 24.1 ini pembahasan tentang produknya seperti apa, keterangan produk selengkapnya, jenis produk, spesifikasi, metode produksi, keuntungan produknya, kuantitas yang dihasilkan dari setiap produksi. Jadi kita mesti tahu kapasitas produksi yang akan kita lakukan atau kita buat. Yang berikutnya ada kelebihan produknya, apa kelebihan produk itu terhadap produk yang lain yang sudah ada gitu, dan kendala produksi apa yang akan kita hadapi, misalkan bahan baku sulit didapat atau seperti apa, ini akan kita tulis di sini. Dan yang kelima ini 24.5 adalah solusi yang akan diterapkan dalam mengatasi kendala tersebut. Jadi selain kita menampilkan kendala atau yang akan kita hadapi, kita juga harus menyajikan solusi. Kenapa? Karena tidak akan baik ketika ada kendala tapi tidak ada solusi yang kita tawarkan. Nah, proposal inilah yang menggambarkan solusi apa yang kita tawarkan, solusi terbaik apa yang akan kita tawarkan ketika kita menghadapi kendala tersebut. Nah, di bab ketiga ini kita akan ketemu dengan strategi penjualan. Nah, pada bab ini ya, seorang pembuat proposal ini harus bisa menjelaskan tentang bagaimana usaha kita dapat bertahan. Oke, bagaimana usaha kita dapat bertahan pada pasar yang ada. Ini adalah strategi penjualan. Nah, di bab ini kita akan berisi yang pertama tentang promosi dan pemasaran. Promosi apa yang akan kita gunakan, pemasaran seperti apa yang kita gunakan, ini harus dijelaskan. Oke, yang bagian kedua yang harus dijelaskan adalah segmen pasar yang dituju. Segmen pasar apa yang dituju? Segmen yang mana? Anak muda kah? Orang tua? Atau bahkan orang lansia? Nah, ini yang harus dijelaskan secara detail ya tentang segmen pasar yang akan dituju. Dan prospeknya bagaimana? Nah, itu harus kita perhatikan. Dan yang di sini kita juga tuliskan adalah target pasar. Berapa sih target pasar yang kita dapatkan gitu. Target pasar seperti apa yang kita ingin dapatkan? Berapa kira-kira jumlah target pasar yang harus kita capai? Nah, ini. Terus positioning. Kita ada di mana? Kita sebagai produk apa? Ya, kita sebagai produk apa? Apakah hanya sebagai produk pelengkap atau memang produk yang menawarkan suatu kebutuhan utama? Nah, ini adalah positioning produk kita. Terus, nah 3.2 ini ada kita harus melakukan analisis SWOT yang pernah kita lakukan sebelumnya, yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Analisis SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, jadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, bahkan ancaman. Inilah 4 ini yang harus kita analisis secara benar dan ini yang harus kita lakukan. Dan poin yang ketiga ini adalah strategi distribusi. Ya, strategi distribusi. Bagaimana kita mendistribusikan produk kita? Apakah kita langsung select directing, artinya apa? Langsung menjual, ataupun hanya melewati distributor yang nanti akan kita buat gitu. Nah, itu adalah strategi distribusi yang akan kita jalankan. Dan bagian yang keempat atau bab keempat ini berisi tentang anggaran. Jadi seorang pembuat proposal ini harus bisa menggambarkan atau bisa menjelaskan mengenai keuangan usaha yang akan dikelolanya serta prediksi keuangan yang akan dicapai. Ini keuangan yang akan dicapai saat menjalankan usaha tersebut. Ya, jadi harus diprediksi keuangannya seperti apa. Dia akan untung jika apa. Itu harus diprediksi. Berarti harus ada apa? Harus ada BEP pastinya nanti. Yang pertama ini berisi tentang rincian modal yang diperlukan, berapa modal yang diperlukan. Terus yang ke 4.2 adalah harga jual produk yang harus dijual. Dan yang terakhir sekali adalah kita tahu ya tentang apa perkiraan besaran penjualan serta laba rugi, keuntungan. Nah, dan ini semua adalah yang kita kenal dengan istilah BEP. Ya, oke, ini semua yang kita kenal dengan istilah BEP atau break even point. Artinya keuntungannya seperti apa yang kita harapkan ketika modal kita akan balik kembali. Serta bab yang terakhir, ya, kita ini adalah bab penutup, yaitu di sini pembuat proposal harus dapat membuat ringkasan atau kesimpulan penjelasan yang telah dibuat dari bab 1 sampai bab 4. Nah, berikut ini adalah berisi bab 5, biasanya berisi tentang kesimpulan dan penutup. Kesimpulan ini berisi dari bab 1 sampai dengan bab 4 dan dijelaskan dalam satu kalimat, ya, dalam 1 atau 2 paragraf yang dapat menjelaskan semua dari bab 1 sampai dengan bab 4, serta penutup ini adalah kalimat yang berisi ajakan. Biasanya berisi ajakan bagaimana orang bisa tertarik atau menanamkan modalnya atau bahkan untuk menjalankan usaha yang kita rencanakan. Oke, itulah bab yang ada dalam suatu proposal usaha. Kita silakan
kalian kembangkan bagaimana isi-isi dari setiap bab tersebut yang nantinya akan bisa menjadi proposal usaha yang itu adalah tugas besar dari semester ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.